Ih, gemes deh kalau lihat ekspresi bayi-bayi yang lagi balapan merangkak ini. Yap, lomba merangkak ini memang digelar oleh program Warna yang lagi merayakan hari ulang tahunnya yang kedua di Mall Gandaria City, Jakarta. Tapi kenapa lomba merangkak ya? Ternyata banyak ayah dan bunda yang gak memperhatikan kalau merangkak adalah salah satu tahapan penting dalam proses tumbuh kembang si kecil. Biasanya bayi berusia 6-9 bulan sudah mulai merangkak. Tapi ternyata dari 50 peserta lomba bayi merangkak ini gak semuanya jago merangkak loh. Ada yang bengong aja, ada yang woles alias super pelan. Malah ada yang merangkak melawan arah. Ups, bahkan ada yang nangis loh. Para ayah dan bunda harus tahu ya, melatih bayi merangkak memang butuh teknik khusus. Jadi nggak asal dorong-dorong aja. Nih, salah satu caranya, diiming-imingi barang kesayangan si kecil seperti boneka, botol susu, atau mainan. Ada juga loh yang pakai uang atau gadget mahal untuk menarik perhatian si kecil. Memangnya apa sih manfaat merangkak? Catat ya, fase merangkak penting banget untuk merangsang perkembangan syaraf motorik, baik motorik halus ataupun motorik kasar si kecil. Terus ada nggak ya dampak psikologisnya kalau tahapan tumbuh kembangnya kurang sempurna? Kalau yang namanya tahapan tumbuh, ya tumbuh dan kembang kan berbeda ya. Kalau tumbuh tuh dia secara fisik dia tumbuh, tapi berkembang secara emosi secara mental. Nah, kalau si anak tidak melalui tahapan-tahapan dari tumbuhnya dia, pasti akan ada dampak psikologis di kemudian hari. Biasanya dampak yang terjadi ketika anak tidak melalui tahapan merangkak itu yang terjadi adalah dari faktor motorik, ya motoriknya. Karena kan merangkak kan dia merangsang gerak tulang-tulang belakang, motorik ini tangan ini kan motorik halus gitu. Nanti biasanya yang terjadi ketika anak mulai belajar menulis, motorik halusnya tidak terlatih. Daripada penasaran, kita ke klinik tumbuh kembang Rufi Fito Harum Evasari di kawasan Jakarta Timur ini. Klinik tumbuh kembang ini memang dikhususkan untuk anak-anak yang mengalami delay development atau keterlambatan tumbuh kembang. Ya, motorik itu kan ada otot, ada tulang, ada saraf. Ya, gerakan tuh dari 3 hal itu. Jadi semua nutrisi yang diperlukan untuk perkembangan itu. Ya, jadi artinya kalau seorang anak dia kurus, ya sangat kurus bahkan ya misalnya di gizinya jelek, ya kemudian kemungkinan besar motoriknya juga akan terlambat. Kemudian seorang anak yang memang ada gangguan di persyarafan, ya dia akan terlambat. Nah, makanan-makanan yang mempengaruhi itu juga pasti akan mengganggu perkembangan motoriknya. Jadi kalau kita bilang ada faktor makan tertentu nggak? Ya makanan yang tertentu itu artinya apa? Yang bisa mengganggu tadi otot, tulang, dan persyarafan. Wah, ternyata gangguan motorik pada anak sejak bayi sangat mempengaruhi tumbuh kembangnya ya. Di klinik ini ada beberapa kasus anak yang mengalami keterlambatan tumbuh kembang, salah satunya Aira Kirana Putri. Putri cantik, pasangan Bunda Cici dan Ayah Jeffrey ini udah 4 bulan terakhir menjalani terapi motorik halus. Memangnya Aira kenapa sih Bun? Kelihatannya dia normal-normal aja tuh. Dia itu suka nggak kontak matanya satu. Terus kalau lagi nonton, ya gitu dipanggil tuh dia nggak akan nyaut gitu kan. Saya sebagai orang tua, kok dia nih seperti ini, saya takut dia hiper atau autis gitu. Jadi waktu saya kebetulan lewat sini, saya lihat, saya masuk, saya tanya-tanya sama mbak-mbak di sini apa yang harus saya iniin. Terus mereka bilang saya harus konsultasi sama dokter tumbuh kembang anak. Bisa dibilang Aira agak terlambat ditangani. Selain kurang gaul, sebelum mengikuti terapi, Aira juga susah bicara atau speech delay. Nah, saat Aira umur 2 tahun 5 bulan, baru deh Bunda Cici khawatir. 1 tahun ya, 1 tahun dia soalnya belum bisa bilang mama. Belum bisa dia bilang mama gitu. Saya mencoba, oke, dia nggak usah bilang mami, tapi mama gitu. Tapi papa, dia masih bisa bilang papa. Dari situ saya lihat apa dia bisu atau dia tuli gitu kalau dia dipanggil gitu. Tapi kalau dia nggak nonton, dia apa, kita panggil Aira gitu, dia mau gitu. Kemarin sih saya belum kata terlambat sih ya, dia udah 2 tahun. Dia masuk 2 tahun, dia masuk sini. Jadi dia 2 tahun lebih masuk, terus dia udah bisa perkembangannya berhitung dari 1 sampai 20, terus A sampai Z itu dia udah bisa gitu. Jadi seneng sih.
Wah, untung saja ya Bunda Cici sigap menangani sikap Aira ini. Tapi sebenarnya apa yang akan terjadi ya jika syaraf motorik itu sampai terganggu? Yang paling utama adalah tentu adalah otak ya. Jadi kalau otak sampai terganggu atau mengalami suatu masalah, misalnya begitu bayi lahir, dia mengalami asfiksia misalnya, kekurangan oksigen, tidak bernafas dengan baik, maka ada sebagian sel otaknya yang mati. Atau misalnya anak lahir dengan kejang, pasti ada beberapa sel otaknya yang mati atau rusak. Nah itu pasti akan mengganggu perkembangan berikutnya. Dan kalau kita sudah bicara otak, maka hampir semua perkembangan akan terganggu. Bunda udah tahu kan merangkak salah satu tahapan penting bagi bayi. Eits, tapi ada lagi nih yang gak kalah penting, makanan pendamping ASI. Menurut Badan Kesehatan Dunia WHO, bayi usia 6 bulan wajib tuh dikenalkan makanan pendamping ASI atau MPASI. Usia 0 sampai 24 bulan merupakan masa emas atau golden period di mana sel-sel otak tumbuh sangat cepat. Nah, kalau kebutuhan gizinya nggak tercukupi, bisa berdampak pada kecerdasan otak bayi. Tapi sebenarnya apa ya manfaat dari MPASI? Setelah usia 6 bulan, maka ASI kan sudah tidak mencukupi semua kebutuhan anak. Pada saat 6 bulan pertama, bagus ya, tapi setelah 6 bulan itu kebutuhan semakin meningkat, ASI sudah tidak bisa mencukupi semua kebutuhan, sehingga kita harus tambahkan. Nah, kita tambahkan dengan tadi pemberian makanan pendamping ASI tadi. Jadi memang selain untuk pemenuhan kebutuhan nutrisi, juga untuk melatih keterampilan makan.